Halo teman-teman, jadi di sini kami sudah menuju ke tempat budidaya ikan konsumsi. Oh iya guys, jangan lupa di sini kita juga mau mampir buat beli bingkisan buat Bapak Pur. Oh iya guys, Bapak Pur itu bapak yang punya budidaya ikan konsumsi. Kita lagi cari-cari apa aja sih yang mau kita kasih ke Bapak Pur. Oke guys, sekarang sudah, jadi di sini kami tinggal bayar. Oke, lanjut. Sekarang kami mau langsung ke tempat budidaya ikan konsumsi. Nah, jadi kami sudah sampai nih guys. Di sini ya tempatnya. Jadi kita di sini disuruh masuk karena bapaknya udah di dalam sana guys. Oh ya guys, di sini kita udah minta izin ya ke bapak yang punya budidaya ikan konsumsi. Oke guys, sekarang kita lanjut yuk ke wawancara kita. Kelas 11-2 SMA Negeri 1 Lokulu sudah berada di tempat pembibitan budidaya ikan konsumsi inilah, yang berada di Desa Ponorogan, Kecamatan Lokulu. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Muhammad Ardianto. Saya Muhammad Maulana. Saya Muhammad Isnan. Saya Ningrat, saya Ervina Yanti Lestari. Saya Maisa Darsa Putri. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa Pak? Nama saya Pak Purnadi, umur 60 tahun. Pekerjaan saya mempelajari petani ikan, terutama pembibitan ikan nila. Masalah sekarang lihat dari kondisi pola sudah lama, kalau untuk pembibitan ikan mas nggak memungkinkan karena banyak kalau sama kawannya banyak penyakitnya. Jadi untuk mengurangi kendala kematian, jadi cukup pelihara ikan nila. Bapak ini kan sebagai pengonsumsi ikan ya Pak ya? Ya. Apa sih yang menjadi motivasi Bapak dalam memulai usaha ini Pak? Kalau dikatakan motivasi, ya mungkin ya dari memang dulunya sekitar tahun 19 masih bapak ya. Nah, bapak kan dia sudah keluar dari perusahaan, terus ada istri yang memang sedianya punya lahan dan juga berbudidaya ikan emas pembibitan. Jadi tidak ada rencana lain selain dari dorongan istri juga untuk pengembangan aja, untuk meneruskan usaha yang sudah berjalan. Tinggal kita bagaimana memotivasinya supaya lebih terarah dan lebih banyak hasilnya juga. Tapi yang jelas ya pasti ya untuk nilai tambah ya pasti harus itu diperhitungkan juga, nggak perlu yang itu aja ya kan? Iya Pak. Tahu usaha ini dimulai dari tahun berapa ya Pak? Kalau nggak salah ya kira-kira 1997 selepas dari kerja perusahaan. Ini untuk kamu Ya. Alhamdulillah yang sudah menginjak berapa tahun tadi Pak? Mulai dari 97 sampai 25 itu aja berapa tahun? Sudah kurang lebih 28 tahun ya? 27 sampai Pak. Ya pokoknya kurang itu aja, kurang lebih lah. Nah tentunya kan sudah banyak nih ya Pak ya rintangan Bapak yang sudah lewati. Kalau boleh tahu modal awalnya kira-kira berapa Pak? Kalau dikatakan modal itu ya sebetulnya nggak terlalu banyak, tinggal itu aja. Yang pertama modal itu lahan. Kalau kita nggak punya lahan otomatis kan beli ya, jadi perlu modal banyak. Tapi kalau memang ada niat ingin ngolah, di sini kan banyak lahan yang memang masih zaman dulu masih istilahnya pekerjanya dikit, tapi untuk nyewa atau kalau ada kemauan insya Allah jadi bisa beli kayak bapak dulu itu. Jadi untuk nilainya saya rasa dulu itu kalau untuk modal awal aja itu tergantung aja. Kalau kita punya lahan banyak ya otomatis banyak modalnya, tapi kalau dikit aja ya dikit juga, tergantung aja lahan aja.
Yang kedua pertanyaannya, berapa jumlah kolam yang Bapak punya atau Bapak bangun? Alhamdulillah berapa kolam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Ada 7. Iya. Dengan kolam sebanyak ini Bapak dalam mengurusnya dibangun sendiri. Dalam mengurusnya sendiri, Bapak dibantu orang lain atau dilakukan sendiri? Ya kalau masih dulu anak-anak belum dewasa ya, mulai belum zaman ya kayak umur kamu mungkin ya masih sering sendiri. Kalau untuk membutuhkan tenaga orang rasanya masih nggak perlu masih, karena kita kalau yang banyak bukan tenaga waktu panen aja, selebihnya dari itu melakukan cukup seorang hanya bisa. Jadi kalau memang untuk mau panen memang ya diperlukan tenaga. Kadang kita ya minta bantuan teman, ya kita upah berapa kita bisa ya sepantasnya lah. Mengapa Bapak memilih menjadi seorang pembudidaya ikan konsumsi? Kalau kamu nanya ikan konsumsi itu biasanya untuk pembesaran. Tapi dulunya awalnya mulai terjun di ikan memang ya ikan konsumsi yang dibesarkan di keramba ya kan, di Sungai Makar. Tapi kalau saat ini istilahnya untuk aja menyediakan para pembudidaya ikan di keramba, kita cuman ya jual bibitnya aja ya. Makanya itu kita harus istilahnya kalau untuk cari tenaga ya nggak usah, kalau ingin cari hasil yang lebih meningkat itu aja. Pertanyaan kedua, mengapa Bapak memilih menggunakan jenis ikan dari tanah? Kedua, mengapa Bapak memilih menggunakan jenis kolam dari tanah langsung? Nah itu pertanyaan itu nggak yang bagus juga, karena kita dulunya awalnya memang mulai dari berangkat atau mulai kerjanya mulai terjun di bidang ikan tentunya ya di keramba. Tapi waktu itu ya mengalami waktu masih zaman kena penyakit ikan konsumsi, modal habis, kan perlu modal besar kalau di keramba. Jadi lari ke sini, ya insya Allah alhamdulillah sampai saat ini jadi. Untuk usia panennya Pak sendiri membutuhkan berapa lama Pak? Oh ya, kalau kan rata-rata ya kadang-kadang kamu ya bingung juga, belum tahu caranya langsung tahu panen lah tapi ya nggak apa-apa ya, kita ambil garis besarnya aja ya. Ya kalau untuk usia pendidikan yang siap turun ke keramba ya itu dengan ukuran 79, maksudnya 79 itu besarnya 7 itu lebar 7 mili, panjang 9 mili. Itu ukuran yang paling kecil, istilahnya ukuran standar. Kalau memang ada pemesan yang mau lebih kecil dari itu, ya kita memang kalau ada, ya kita memang harus ngasih juga. Misalnya kalau dia pesan dari yang di bawah standar, misalnya ada ukuran 57, 35, jadi kita manut sama konsumennya lah. Untuk perawatan harian ikan di kolam ini kira-kira seperti apa Pak? Kalau untuk perawatannya ya sebetulnya nggak terlalu berat atau nggak terlalu ringan. Sebenarnya kita perlu setiap hari aja turun. Tapi terutama kalau memang kolam itu dari awal masukkan nena di cara yang masih kecil betul ya, itu istilahnya kolam atau airnya semuanya nggak ada masalah. Terutama lahan sudah steril harus diberi obat-obatan, misalnya disemprot hama. Terus selanjutnya kita masukkan mulai dari niner itu lihat perkembangannya. Dan setiap hari kan kita ngelihat kan, sambil awal ngasih makan itu yang pertama dari niner itu ngasih pakan pupuk yang digiling. Nah, terus dari perawatan itu yang kita lihat perkembangannya, mulai dari kalau memang baik cepat besar ya
biasanya ya. Kita harus memerlukan kayak gini, tangguk kayak gini nih. Kita lihat perkembangannya. Terus apa itu ikan itu sehat, apa enggak. Kalau ikan sehat itu kelihatan, makanlah, terus dari sisik-sisiknya cerah, terus nggak ada yang mati, itu ya kita sudah aman sudah. Terus waktu mau mendekati usia, mulai yang saya ceritakan tadi, mulai dari hari pertama sampai 10 hari ya kan. Terus dari 10 hari sampai ke 20 hari kita lihat perkembangannya, nggak ada masalah ya, rutin aja peningkatan makanannya, terus aman-aman aja, nggak ada kendala. Nah perlu itu perhatian air, misalnya air kurang dari kayak biasa standarnya, kayak gini kan standar 30 sudah. Nah, misalnya ada surut atau misalnya dangkal itu ada bocor, kita lihat di pinggir-pinggir galangan. Nah, kalau sudah nggak ada masalah terus aman aja, kita tinggal kita menunggu masa panennya sekitar dari 20 hari sampai ya kalau normalnya sebulan lah, 30 hari nggak ada masalah ya, kita persiapan panen itu aja. Jadi gini Pak, apa kendala yang paling sering dihadapi saat membudidaya ikan? Yang saya ceritakan ini kendalanya untuk kolam loh ya. Iya. Terus yang saya ceritakan ini untuk tempat saya ya. Iya. Nah, tempat saya ini memang misalnya rawan banjir. Nah, ini kan saya tunjukkan ini masalah ini dari juga. Alhamdulillah kamu tanya gitu, supaya ada pemasukan juga dari ini kan betulnya dulu itu kan dangkal betul, sering sekarang material dari atas itu kayak lumpur, tukang pasir itu kalau nggak rajin-rajin naikkan ke galangan, hujan sedikit itu biar air nggak pasang. Kalau sudah kena hujan sekitar 1 jam yang deras betul loh, ini sudah melimpah air ini. Makanya bapak ini nih nggak sampai lepas ini paring ini. Nah, jadi ada limpasan dari sana, air sana masih ada tutup kena ini. Nah, itu biasanya air besar itu langsung masuk di situ, langsung di besarnya air tumpah. Nah, kalau sudah banjiran, sudah mulai dari sini masuk air sampai turun sini. Nah, sudah itu kendala yang itu aja yang bapak alami. Kalau untuk lain-lainnya alhamdulillah nggak ada. Jadi kolam-kolamnya tenggelam gitu ya Pak? Itu. Jadi itu aja yang kendala dari bapak yang alami. Masalahnya yang paruh di atasnya itu pada yang dulunya kan banyak gorong-gorong itu banyak kebuntu. Nah, ya siapa tahu kamu punya pertanyaan ini bermanfaat juga. Nah, biasanya kalau ada kayak gini kan, baik juga ada pertanyaan yang jadi otomatis kan ada suratan dari bapak juga kan. Iya, Pak, iya, Pak. Jadi ya itu aja kendalanya yang terutama. Kalau lain-lainnya insya Allah nggak ada. Kalau untuk aman mana ya bisa diatasi lah. Gitu ya Pak. Lanjut ya Pak. Ya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk usaha pekan di masa yang depan? Ya tentunya ya yang istilahnya kayak bapak yang jalani ya diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan ya pengembangan ini bisa, kalau anak-anak yang berhasil ya insya Allah ya kita ya tetap dilanjutkan biar nggak terlalu insya Allah lebih dari itu. Kesehariannya kalau memang nggak ada masalah, nggak apa-apa ya alhamdulillah ya. Intinya ya sampai ada 4 anak ya bisa nggak ada masalah ya kan. Iya Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengizinkan kami mewawancari Bapak. Oke, ini ada sedikit Pak kita yang saya terima ya. Tapi terus terang ya, saya bukan jual ilmu, tapi saya senang ngasih apalagi untuk anak-anak sekolah, karena ya sumberan kamu anak saya juga umur kayak gini, sekolahnya sama juga. Jadi ya kalau memang ini untuk pemberian, tapi ikhlas loh, jangan terpaksa loh ya. Kita terima. Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi anak yang berguna dan bermanfaat bersama kepada orang tua dan anak-anak. Terima kasih juga buat bapaknya yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai.
Kita doakan ya guys, semoga bapaknya selalu diberi kesehatan, kelancaran usahanya, semoga usahanya sukses selalu, usahanya bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Oke, segitu aja vlog dari kita. Semoga vlog ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, bye-bye. Gimana guys, seru kan wawancara kami? Sekarang kami diizinin bapaknya buat ngasih makan ikan nih, ikutin lagi yuk. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, jadi sudah selesai semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.